Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dipimpin oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kania Putri Dayana dari Manajemen Pendidikan 2019A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori motivasi kerja guru dalam buku Teori Motivasi dan Pengukurannya karya Hamzah B. Uno tahun 2011. Selamat menyaksikan. Tidak jarang ditemukan guru yang kurang bergairah dalam mengajar atau menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik karena beberapa faktor. Faktor pertama adalah kurangnya motivasi dari sesama guru maupun dari kepala sekolah. Adanya kegiatan lain di luar sekolah yang membuat mereka tidak fokus dalam mengajar dan faktor lainnya. Nah, kali ini kita akan bahas motivasi kerja guru, di mana bagaimana caranya kepala sekolah memberikan motivasi kepada guru agar menjalankan tugasnya dengan baik. Yang pertama adalah motivasi berasal dari kata motif yang memiliki arti tenaga penggerak. Motivasi sendiri tidak bisa dilihat secara langsung tetapi dapat dirasakan ataupun diinterpretasikan dalam suatu perilaku yang individu lakukan. Dari pernyataan sebelumnya dapat diringkas bahwa motivasi itu mengawali perubahan tingkah laku pada individu, ditandai dengan rasa atau feeling afektif individu, dan yang terakhir motivasi ini dapat berjalan jika adanya tujuan yang ingin dicapai oleh pribadi individu tersebut. Di samping itu, motivasi juga dapat dinilai sebagai suatu daya pendorong atau driving force yang menyebabkan orang dapat berbuat sesuatu untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, motivasi menunjuk pada gejala yang melibatkan dorongan perubahan terhadap tujuan tertentu. Jadi, motivasi dalam hal ini sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi, yaitu tujuan. Terdapat 4 fungsi motivasi bagi manusia menurut Purwanto. Yang pertama adalah sebagai motor penggerak, ibarat bahan bakar manusia untuk melakukan suatu perbuatan. Yang kedua, menentukan arah perbuatan untuk mewujudkan tujuan ataupun cita-cita yang ingin dicapai. Nah, yang ketiga, mencegah penyelewengan dari jalan yang harus ditempuh. Yang keempat, adanya menyeleksi diri dari perbuatan yang tidak perlu dibuat. Maksudnya, perbuatan mana yang harus dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan untuk efektivitas pencapaian tujuan ataupun cita-cita. Gibson dan kawan-kawan berpandangan bahwa motivasi ini dapat digunakan untuk menggerakkan individu dalam melakukan sesuatu secara langsung agar sesuai dengan kehendak para pemimpin. Dalam kaitannya, bagaimana kepala sekolah dapat memotivasi guru untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien dalam belajar mengajar ataupun dalam mengevaluasi kegiatan di sekolah dan lainnya. Terjadinya motivasi adalah akibat dari interaksi seorang individu dan situasi yang ada. Dengan demikian, motivasi seorang guru akan berbeda dengan motivasi guru lainnya, dan perbedaan motivasi tentunya akan menimbulkan kinerja yang dihasilkan oleh seorang guru. Itulah sebabnya Gibson mengungkapkan bahwa motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tenaga dan upaya ke arah tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya tersebut untuk memenuhi suatu kebutuhan individu. Berdasarkan pandangan beberapa konsep di atas, terdapat 3 inti dari motivasi, yaitu adanya upaya, tujuan organisasi, dan kebutuhan individu dalam organisasi tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.